Sebelumnya di Throne of Cell, kesetiaan Chaer lagi-lagi diuji kesabarannya. Ia rela menunggu dan berdiam diri hanya demi menanti Chen agar kembali lagi. Sedangkan Chen, ia yang berada di alam undead harus berjibaku melawan penyihir tingkat 6. Mau tidak mau, Chen harus meladeni permainan ini hanya demi menolong partnernya Hayu agar dapat menyelesaikan proses evolusinya. Dengan demikian maka Chen harus mengorbankan nyawa hanya untuk mengalahkan lawan di hadapannya. Babak belur sudah pasti, sebab kualitas tingkatan mereka terpaut jarak satu tingkat. Seperti pepatah Thailand mengatakan, King Quan Tai, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha. Pepatah itu membuktikan kebenarannya, yakni dengan keberhasilannya Chen mengalahkan penyihir tingkat 6. Kalahnya penyihir itu bukan berarti nyawa Chen akan baik-baik saja, melainkan penyihir itu bersumpah untuk memanggil lagi penyihir yang lebih kuat dibandingkan dirinya. Nah, jadi di episode ini sesosok yang menyeramkan akan hadir untuk membunuh Hayu. Selain itu, Raja Iblis juga akan menampakkan lagi wajahnya, yakni mengutus seseorang untuk mendatangi ke dunia. Nah, kalian penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama. Dan film pun dimulai. Film dibuka dengan menampilkan sesosok makhluk yang begitu aneh. Memiliki tubuh ramping dan wajahnya seperti belalang. Kala itu ia sedang berada di taman rahasia Eternal Slab. Ya, Eternal Slab, yakni taman surga bagi 10 raja. Ngomong-ngomong, taman ini adalah taman lahirnya para raja-raja yang telah lama tertidur. Makhluk ini pun mengatakan bahwa hari ini raja baru akan terlahir kembali dari tidurnya. Di tempat ini sudah terpampang beberapa patung yang di dalamnya terdapat raja yang akan lahir. Proses lahirnya itu pun tidak secara serentak, melainkan satu persatu dengan kurun waktu yang cukup lama coy. Dan hari ini, lahirlah Raja Iblis Penyihir atau memiliki nama lain Roh Kematian. Tugasnya sama seperti penyihir tingkat 6 sebelumnya, yakni membunuh Austin Griffin alias makhluk seperti Hayu. Raja penyihir ini kemudian menghidupkan lagi kesatria yang sudah lama tertidur. Menggunakan sedikit teknik, maka hadirlah sesosok kesatria retribusi Roh Kematian. Kemudian kesatria itu memanggil monster yang dimana selama ribuan tahun monster ini sudah setia menjadi sayap-sayap bagi sang kesatria. Sehingga kesetiaannya jangan diragukan lagi coy. Bagaimanapun dan dimanapun monster ini akan selalu tunduk akan perintah tuannya. Hari ini mereka akan menyelesaikan misi, yakni membunuh Austin Griffin alias Hayu sebelum menyelesaikan proses evolusinya. Perkataan penyihir tingkat 6 sebelumnya masih melekat di ingatan Chen bahwa bukan ia saja yang akan berusaha untuk membunuh Hayu, melainkan masih banyak lagi, dan lagi. Hal ini tentunya membuat Chen begitu mencemaskan partnernya itu ya kan. Apalagi sampai detik ini Hayu belum juga menyelesaikan proses evolusinya. Namun semakin kesini kecemasan itu semakin berkurang, dikarenakan tanda-tanda akhir evolusi Hayu akan segera berakhir. Setelah kecemasannya itu mulai berkurang, malah datang lagi sesuatu yang aneh dari atas, di mana suasana kembali mencekam. Pusaran hitam keluar yang disaksikan langsung oleh Chen, menandakan bahwa keselamatan Hayu dan dirinya akan terancam. Benar dengan ucapan penyihir tingkat 6 sebelumnya ya kan, bahwasanya masih banyak orang yang akan menggagalkan proses evolusi Hayu. Yap, mereka yang datang ialah Raja Penyihir dan Kesatria Roh Kematian beserta monster yang mereka tunggangi. Tak perlu mengulur-ulur waktu lagi, monster ini menyerang langsung ke arah Hayu yang sedang berevolusi. Chen dengan keadaan terluka ia mencoba menahan dengan tekniknya. Sial,
Rupanya serangan itu hanyalah sebuah pancingannya saja, melainkan kesatria roh kematianlah yang dapat memaksimalkan kelengahan Chen, yakni dengan menusukkan senjata ke gumpalan tempat berlindung Hayu saat itu. Dan mari kita katakan bersama-sama, sehingga terjadilah. Untungnya keberuntungan kembali menghinggapi ke kubu Chen, di mana Hayu tepat sebelum terkena tusukan senjata dari kesatria roh kematian, dirinya diam-diam sudah berhasil berevolusi. Kini kepalanya ada 3 ya kan? Sebelumnya hanya ada 2. Hal ini menandakan bahwa Hayu sudah berada di tingkat 6. 2 tingkat naiknya coy. Sebelumnya hanya berada di tingkat 4 ya kan? Itulah sebabnya kenapa Hayu disebut sebagai Austin Griffin, binatang langka yang ditakdirkan sebagai penghancur dan menimbulkan kekacauan di dunia nantinya. Kata itulah yang sempat diucapkan oleh penyihir tingkat 6. Untuk kebenarannya masih belum dapat dipastikan coy, sebab Hayu selama ini tidak menunjukkan bahwa ia akan berniat untuk menghancurkan dunia. Mungkin saja itu semua lantaran dedikasi dari Chen, sehingga Hayu melupakan takdirnya itu. Bisa jadi, karena ini hanya sebuah asumsi dari Mimin saja coy. Kembali ke cerita, Raja Penyihir setelah melihatnya dapat berevolusi, ia pun harus segera mengakhiri hidup Hayu. Sebab Hayu diyakini akan menjadi sebuah ancaman di masa mendatang. Untungnya Hayu dan Chen yang kala itu sudah tak sadarkan diri lagi akibat kehabisan mana, ia pun membawa Chen kembali ke dunia melalui sebuah portal. Alhasil, Raja Penyihir gagal untuk membunuhnya. Setelah perginya Hayu alias Austin Griffin membuat ketakutan bagi Raja Penyihir. Sebab Hayu dapat berevolusi menjadi lebih kuat lagi, yakni memiliki kepala 3. Yang ditakutkan oleh sang raja, jika ini terus dibiarkan, maka sesosok monster iblis berkepala 9 akan muncul. Maka tamatlah riwayat hidup seluruh alam semesta. Maka tidak ada pilihan lain lagi selain membunuh Austin Griffin. Tapi bagaimana caranya? Sementara mereka ini tidak dapat keluar dari alam undead. Jawabannya hanya ada satu, yakni menunggu Austin Griffin untuk datang kembali ke sini lagi coy. Sebab Hayu hanya dapat berevolusi di tempat di mana ia dilahirkan. Ya, Hayu terlahir dari alam undead. Maka dengan itu Raja Penyihir akan selalu sabar menunggu Hayu untuk berevolusi kembali ke tempat ini. Sedikit catatan, bisa jadi nantinya Hayu akan berhasil memiliki kepala 9 selagi proses evolusinya tidak mengalami kendala. Maka dengan itu sudah dipastikan jiwa Hayu sesungguhnya akan segera kita ketahui. Sementara Chen saat di perjalanan menuju ke dunia, tepatnya antara sadar dan tidak sadar, ia menanyakan tentang Raja Penyihir. Karena tak ingin membuat kekhawatiran Chen, Hayu mengatakan bahwa mereka sudah mati dan rasa ketakutan itu sudah berakhir. Tak lama kemudian mereka pun sampai ke dunia. Charles dan Guru Yehua akhirnya lega setelah melihat kedatangan Chen. Namun Charles sempat emosi dan ingin melancarkan serangan terhadap Hayu yang dianggap sesosok asing baginya. Ya kita tahu selama ini Charles belum pernah ketemu dengan Hayu ya kan. Untungnya ada Guru Yehua yang berhasil mengingatkan kepada Charles bahwa Hayu adalah partnernya Chen. Di mana Hayu kala itu menyembuhkan luka yang didapat oleh Chen selama berada di alam undead. Tak lama kemudian Chen sadar, ia langsung meminta maaf kepada guru juga Charles karena telah membuat mereka menunggunya. Kalau Guru Yehua sih tak masalah, namun guru hanya kasihan kepada Charles yang rela berdiam diri di sini hanya demi menunggu Chen selama ia menghilang. Maka dengan itu Chen sekali lagi ia meminta maaf kepada wanitanya itu. Charles selalu memaafkannya. Apalagi Charles sangat bahagia setelah melihat kondisi Chen seperti asal setelah 2 hari menghilang ya kan. Guru Yehua sangat terkejut setelah melihat progres signifikan yang didapat oleh Hayu, yakni naik 2 tingkat sekaligus. Hal itu membuat guru sangat menyesal karena waktu dulu sempat meremehkan Hayu yang dianggap sebagai binatang monster yang tidak memiliki kemampuan apapun. Ternyata penilaiannya saat itu salah. Nyatanya Hayu kini sudah menjadi partner Chen dengan kekuatan tingkat 6. Bukan itu saja, kini tubuh Hayu juga ikut membesar beriringan dengan kenaikan level. Keunikan Hayu bukan sampai di situ saja. Selain bisa berubah menjadi kecil, warnanya pun bervariasi. Hayu dapat berubah-ubah warna
Hal itu sudah cukup memperlihatkan betapa menakjubkan si Hayo ini. Sementara itu di atas kayangan ada utusan sang Raja Iblis semesta alam. Siapa lagi kalau bukan Feng Zhu. Utusan ini biar mudah diingat kita sebut saja namanya Lelet. Di mana Lelet mulai merasakan keberadaan Austen Griffin di dunia. Bisa jadi tujuan utusan sang Raja Iblis sama seperti Raja Penyihir untuk mencari keberadaan Austen Griffin. Untuk mempermudah mencari keberadaan Austen Griffin, Lelet memasang jaring ke tubuh manusia yang ada di dunia. Nah, dengan terkaitnya jaring itu, maka sudah dipastikan para manusia berada di bawah kendalinya. Kembali ke dunia, ada guru menanyakan kepada Chen, jika ingin lulus ujian perburuan iblis, maka Chen harus mengalahkan 6 lawan berikutnya. Sebab sudah beberapa pertandingan Chen tertinggal. Sehingga Chen pasti berada di urutan bawah ya kan? Sebagai murid yang selalu menuruti ucapan gurunya, bagaimanapun Chen berjanji akan menyapu bersih kemenangan di ujian nanti. Kembali ke kayangan, sesosok Raja Iblis Feng Zhu hadir, di mana ia dengan tegas menyuruh Lelet untuk menemukan keberadaan Austen Griffin. Sama seperti Chen, Lelet juga memiliki dedikasi tinggi terhadap rajanya. Ia akan memenuhi permintaan rajanya untuk turun ke bumi mencari Austen Griffin. Sebab jika hanya menggunakan manusia yang sudah berada di bawah kendalinya, sangat sukar untuk ditemukan coy. Karena apa? Karena Austen Griffin melakukan penyamaran, sehingga sangat sulit untuk dideteksi keberadaannya. Dan film pun bersambung.